Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dan legenda mistis Gunung Arjuno. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Jadi pada video ini, saya akan membahas topik sejarah dan legenda mistis Gunung Arjuno dengan lengkap dan terperinci, sehingga kalian dapat memahami topik ini dengan baik. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah ini, jika ada pertanyaan atau saran tentang video ini. Saya senang mendengar pendapat kalian dan akan mencoba untuk menjawab setiap komentar. Mari kita mulai video ini dan semoga bermanfaat. Sejarah Gunung Arjuno. Gunung Arjuno merupakan gunung yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Sejarah Gunung Arjuno berasal dari legenda dalam kitab Mahabharata. Gunung ini dikenal sebagai tempat pertapaan Arjuna dalam cerita Mahabharata. Arjuna adalah salah satu tokoh pahlawan dalam Mahabharata yang terkenal sebagai seorang ksatria yang mahir memanah dan berjuang dengan ilmu perang. Menurut legenda, Arjuna melakukan pertapaan selama 12 tahun di puncak Gunung Arjuno setelah perang Mahabharata berakhir. Selama pertapaannya, Arjuna bermeditasi dan memperdalam pengetahuannya tentang agama dan filosofi. Di sekitar Gunung Arjuno terdapat beberapa candi dan makam kuno yang diakini sebagai peninggalan kerajaan Kediri pada abad ke-12. Selain itu, Gunung Arjuno juga dianggap sebagai gunung yang sakral oleh masyarakat Jawa Timur, sehingga sering dijadikan sebagai tempat ziarah dan ritual keagamaan. Seiring dengan perkembangan zaman, Gunung Arjuno semakin dikenal sebagai tempat wisata alam yang indah dengan pemandangan yang menakjubkan. Puncak Gunung Arjuno memiliki ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Gunung Arjuno juga terkenal sebagai tempat pendakian yang menantang bagi para pendaki gunung. Gunung Arjuno memiliki jalur pendakian yang beragam, mulai dari jalur pendakian yang mudah hingga jalur yang sulit. Namun, untuk mencapai puncak Gunung Arjuno dibutuhkan waktu sekitar 2-3 hari dengan melewati beberapa pos pendakian seperti Lawang, Tretes, dan Watu Jenggar. Selain pendakian, Gunung Arjuno juga memiliki beragam keindahan alam yang dapat dinikmati seperti air terjun, sungai, dan danau. Beberapa tempat wisata di sekitar Gunung Arjuno yang dapat dikunjungi adalah air terjun Sumberingin, air terjun Coban Pelangi, dan Danau Kedung Doro. Selain itu, Gunung Arjuno juga memiliki potensi sebagai tempat penelitian biologi karena memiliki beragam flora dan fauna yang khas seperti bunga edelweiss dan kera ekor panjang. Namun, seperti halnya gunung-gunung di Indonesia lainnya, Gunung Arjuno juga memiliki beberapa risiko seperti cuaca yang tidak menentu, jalur pendakian yang sulit, dan risiko terkena penyakit akibat suhu yang dingin. Oleh karena itu, sebelum melakukan pendakian, penting untuk mempersiapkan diri dengan baik, membawa perlengkapan yang cukup, dan memahami rute pendakian yang akan dilalui. Selain sebagai tempat wisata dan pertapaan, Gunung Arjuno juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Di lereng-lereng Gunung Arjuno terdapat hutan yang hijau dan lebat yang berfungsi sebagai habitat bagi beragam jenis flora dan fauna. Selain itu, hutan di Gunung Arjuno juga berfungsi sebagai penyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Sayangnya, hutan di Gunung Arjuno juga mengalami berbagai ancaman seperti illegal logging, pembukaan lahan pertanian, dan pemukiman liar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pelestarian dan pengelolaan hutan yang baik di sekitar Gunung Arjuno. Pemerintah dan masyarakat setempat juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberadaan Gunung Arjuno dan ekosistem di sekitarnya. Salah satunya adalah dengan membentuk kawasan hutan lindung di sekitar Gunung Arjuno. Selain itu, juga dilakukan pengawasan terhadap aktivitas illegal logging dan pembukaan lahan liar di sekitar gunung. Dengan menjaga keberadaan Gunung Arjuno dan ekosistem di sekitarnya, diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan juga generasi mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya peran serta semua pihak dalam menjaga dan melestarikan keindahan dan keberadaan Gunung Arjuno dan ekosistem di sekitarnya. Selain upaya pelestarian dan pengelolaan hutan yang baik, juga dilakukan upaya untuk mengembangkan potensi wisata Gunung Arjuno dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengembangkan wisata berbasis komunitas di sekitar Gunung Arjuno.
Wisata berbasis komunitas adalah wisata yang dikembangkan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat lokal dapat terlibat dalam kegiatan pariwisata dan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dari keberadaan wisata di sekitar Gunung Arjuno. Salah satu contoh wisata berbasis komunitas di sekitar Gunung Arjuno adalah Desa Wisata Ngelanggeran. Desa ini menawarkan wisata berupa petualangan hiking, camping, dan juga wisata edukasi tentang pertanian dan lingkungan. Di Desa Wisata Ngelanggeran, masyarakat lokal terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata dengan mengajarkan pengunjung tentang kearifan lokal dan budaya. Dengan pengembangan wisata berbasis komunitas di sekitar Gunung Arjuno, diharapkan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat lokal dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, juga terdapat beberapa kegiatan sosial dan kegiatan penggalangan dana untuk membantu masyarakat sekitar Gunung Arjuno. Misalnya saja kegiatan bakti sosial, pemberian bantuan untuk korban bencana alam, dan kegiatan penggalangan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana di sekitar Gunung Arjuno. Selain kegiatan sosial, juga terdapat kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan di sekitar Gunung Arjuno. Misalnya saja kegiatan kampanye pengurangan sampah, penghijauan, dan kampanye pemilahan sampah. Dengan adanya berbagai kegiatan pelestarian dan pengembangan potensi wisata di sekitar Gunung Arjuno, diharapkan dapat meningkatkan keberadaan Gunung Arjuno sebagai tempat wisata yang ramah lingkungan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari semua pihak dalam menjaga kelestarian Gunung Arjuno dan lingkungannya. Selain kegiatan pelestarian dan pengembangan potensi wisata, Gunung Arjuno juga memiliki potensi dalam bidang pendidikan dan penelitian. Gunung Arjuno memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian dan pembelajaran bagi para peneliti dan mahasiswa. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah melakukan penelitian di Gunung Arjuno, seperti Institut Pertanian Bogor, IPB, dan Universitas Brawijaya Malang. Penelitian yang dilakukan meliputi berbagai bidang seperti ekologi, biologi, dan geologi. Selain sebagai lokasi penelitian, Gunung Arjuno juga dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembelajaran luar kelas bagi para siswa dan mahasiswa. Dengan mengunjungi Gunung Arjuno, siswa dan mahasiswa dapat belajar tentang keanekaragaman hayati, lingkungan, dan juga budaya yang ada di sekitar Gunung Arjuno. Dalam hal pendidikan, Gunung Arjuno juga memiliki beberapa sekolah di sekitarnya yang memberikan pendidikan tentang kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah Sekolah Alam Arjuno, sebuah sekolah yang berfokus pada pendidikan lingkungan dan keanekaragaman hayati dengan mengintegrasikan kegiatan belajar di alam terbuka. Dengan adanya potensi dalam bidang pendidikan dan penelitian, diharapkan Gunung Arjuno dapat terus dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan pengetahuan bagi masyarakat, siswa, mahasiswa, dan peneliti. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jika kalian memiliki pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya.